Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliuddin Nizar, NIM 18220036. Di sini saya akan membahas sedikit tentang permasalahan yang terjadi di daerah saya sendiri, yaitu Bali, yaitu mengenai hak kepemilikan atas tanah oleh warga negara asing menggunakan perjanjian nomine. Baik, sebelum kita masuk lebih dalam, Bali merupakan salah satu provinsi pariwisata yang terkenal hingga ke mancanegara. Kita tidak bisa pungkiri itu, maka daripada itu banyak sekali pihak luar yang datang ke Bali, yang salah satunya tujuan untuk mungkin pariwisata, yang kedua menanamkan modal, yang ketiga mungkin berinvestasi atau yang lain sebagainya. Berdasarkan hal tersebut, maka di Bali itu sangat banyak hal yang bisa diambil, yang bisa dibahas mengenai masalah pertanahan. Namun di sini saya akan membahas sebagian kecil saja mengenai hak milik atas tanah oleh warga negara asing. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria atau UPA itu sudah dijelaskan atau sudah disebutkan bahwa terdapat beberapa hak di dalamnya, yang salah satunya mungkin hak milik, yang kedua hak guna bangunan, yang ketiga hak guna usaha, yang keempat hak pakai, dan seterusnya. Dan mengenai hal itu, kita tidak bisa pungkiri bahwa tanah merupakan hal yang sangat penting dan fundamental bagi kehidupan manusia. Jadi kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari tanah. Seperti yang kita ketahui, kita hidup di tanah, kita bekerja di tanah, kita membutuhkan tanah untuk makan juga, dan lain sebagainya. Baik, kita masuk sedikit ke dalam permasalahannya. Di daerah saya di Bali ini ada terdapat beberapa warga negara asing yang memiliki hak kepemilikan atas tanah. Hal ini sangat bertentangan dengan apa yang berbunyi di dalam pasal 21 ayat 1 Undang-Undang UU-PA tahun 1960 yang berbunyi, hak milik atas tanah hanya boleh dimiliki oleh warga negara Indonesia. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, sudah jelas bahwa warga negara asing tidak boleh memiliki tanah, walau tanah Indonesia sedikit pun. Namun kenapa di sini timbul pertanyaan, kenapa di Bali bisa terdapat warga negara asing yang memiliki hak atas tanah? Disitulah peran penting dari perjanjian nomine. Sekarang kita masuk ke dalam perjanjian nomine. Perjanjian nomine itu sendiri adalah perjanjian yang dimana warga negara asing meminjam data diri warga negara Indonesia untuk didaftarkan dalam akte hak milik atas tanah. Hal inilah yang menyebabkan terdapat warga negara asing yang memiliki hak kepemilikan atas tanah di Bali. Mungkin yang terdaftar dalam akte tersebut data diri warga Indonesia, namun masalah administratif, keuangan, dan lain-lain itu sepenuhnya ditanggung oleh warga negara asing. Dari hal tersebut, maka bisa kita katakan bahwa perjanjian nomine ini sangat bertentangan dengan apa yang berbunyi dalam pasal 21 ayat 1 UU-PA. Kita lanjut ke dalam dampak dari perjanjian nomine. Seperti yang kita ketahui, perjanjian nomine itu ialah perjanjian yang dimana warga negara asing meminjam data diri kepada warga negara Indonesia agar bisa mempunyai hak kepemilikan atas tanah.
Dari hal tersebut, maka bisa kita lihat bahwa dampak yang dihasilkan di dalam perjanjian ini ialah apabila terjadi sengketa di dalam prosesnya, maka dalam pandangan hukum, tanah tersebut merupakan milik sepenuhnya dari warga negara Indonesia. Hal ini dapat dikatakan karena walaupun di dalam perjanjian nomine itu sudah dibuat suatu akte pernyataan atau akte pengakuan ataupun surat kuasa yang mengatakan bahwa warga negara Indonesia hanya seolah-olah mempunyai hak kepemilikan atas tanah tersebut. Namun berdasarkan pandangan hukum, hal itu tidak dapat dibenarkan atau tidak dapat diakui karena perjanjian nomine ini merupakan perjanjian yang dapat dikatakan menentang atau melanggar dari peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam peraturan UU PA tahun 1960. Pendapat lain mengatakan bahwa perjanjian nomine ini ialah perjanjian yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya dengan pasal 21 ayat 1 dan pasal 26. Maka daripada itu dapat dikatakan bahwa perjanjian yang selama ini dilakukan, yaitu perjanjian nomine, merupakan perjanjian yang tidak sah atau bisa dikatakan perjanjian yang batal sejak awal dibuat. Karena perjanjian ini tidak memiliki kekuatan mengikat dalam pandangan hukum. Baiklah, dari penjelasan saya tadi, saya dapat simpulkan bahwa yang pertama, kurangnya pengetahuan dari masyarakat setempat dan masyarakat setempat ataupun notaris yang menganggap bahwa akte yang dihasilkan oleh perjanjian nomine ini sah asalkan disetujui oleh kedua belah pihak tanpa memperhatikan objek perjanjian di dalamnya. Yang kedua, perjanjian nomine ini adalah perjanjian yang sudah melanggar atau yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Maka daripada itu, perjanjian nomine ini merupakan perjanjian yang sudah batal sejak awal dibuat atau tidak sah menurut pandangan hukum di Indonesia. Mungkin sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.